Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini insyaallah dalam pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada kajian ini sebelum kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat cucuran rahmat, inayah, taufiknya serta hidayahnya. Pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini sama-sama kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau Rasul, menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang manfaat serta faedah dan buah daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, tak kala beliau Rasul mengutus yang bernama Al-Ghifari, yaitu Abu Dzarin Al-Ghifari, ke kota Yaman. Beliau berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari tersebut berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana perlunya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertakwa tersebut, insyaallah segala permasalahan kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun, hadirin dan hadirat, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berada di atas dunia ini selalu menginginkan satu kehidupan yang saadah, kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut, tak kala mereka itu mengakhiri satu permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengakhiri satu permohonannya dengan mengucap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik pula di akhirat, serta lindungilah kami dan keluarga kami daripada azab api neraka. Bukan hal itu saja. Ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakhiri satu permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Rabbana atina, tetapi tak kala umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan pelaksanaan ibadah haji atau pelaksanaan ibadah umroh, tak kala mereka mengelilingi Ka'bah Baitullahil Haram,
Ka'bah al-Musyarrafah, di Masjidil Haram tersebut, mereka tak kalah melewati rukun Yamani hingga rukun Hajarul Aswad. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah tak kala kita melewati rukun Yamani menuju rukun Hajarul Aswad? Karena di rukun Yamani tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 70 malaikat mengaminkan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang melewati rukun Yamani hingga rukun Hajarul Aswad. Ini malaikat diletakkan dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut sejak Ka'bah didirikan hingga nanti yaumil qiyamah. Tugasnya hanya mengaminkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa konsekuensi kita untuk mendapatkan satu kehidupan yang saadah, yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu bagaimana kita meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai pakaian kita ketika kita mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama al-imanu uryanun. Iman itu kadang dalam keadaan telanjang. Walibasuhu at-taqwa. Pakaian daripada keimanan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu al-amalu. Buah daripada keimanan, buah daripada ketakwaan, yaitu amal soleh. Artinya apa? Kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada Al-Quran, iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat-malaikatnya. Namun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengaplikasikan dalam satu perbuatan amal soleh, maka sia-sia kita mengucapkan kata-kata iman tersebut tanpa apa? Tanpa bukti yang konkret ketika kita mengucapkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi konsekuensi kita ketika kita ingin hidup di dunia ini yang bahagia, sukses di dunia, sukses di akhirat tersebut adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan diberikan rizki dari pintu yang tidak diduga-duga. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala pun berjanji kepada orang-orang yang bertakwa akan apa? Akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Lain hal Allah Subhanahu wa taala pun memberikan apa? Memberikan janjinya kepada orang-orang yang bertakwa tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan seluruh permasalahan-permasalahan hidupnya itu akan menjadi mudah. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Selain dibukakan pintu rizki dari yang tidak diduga-duga, serta dipermudah segala urusan-urusannya, lain halnya juga Allah akan menjadikan apa?
yu'adzim ajrahu. Yu'adzim ajrahu, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memperbesar daripada pahala-pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah segala urusannya. Apa itu sebenarnya takwa? Yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada seluruh larangan-larangan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan, la yablugul abdu ila ayyakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Tidak akan seorang hamba itu mencapai derajat takwa hingga dia mengesampingkan, menjauhkan apa-apa yang berbahaya bagi dirinya dan selalu memelihara apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian, orang tersebut menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kita kembali lagi dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus daripada Abu Dzar ke kota Yaman. Dia mengatakan, "Ya Abu Dzarin, ittaqillah haitsuma kunta." Wahai Abu Dzarin, bertakwalah kamu di mana kamu saja berada. Di mana kamu saja berada. Artinya di setiap lokasi, di setiap tempat, di setiap keadaan kita itu selalu mengantongi yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalaulah seluruh umat Islam tersebut menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, maka tidak akan terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu menyatakan dalam satu sabdanya, la yasrik syarik hinna yasrik wa huwa mu'min. Wa la yazni zani wa huwa yazni wa huwa hina yazni wa huwa mu'min. Saya ulangi. La yasrik syarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya di dalam dirinya ada nilai-nilai takwa dan keimanan serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mencuri sedikit pun. Dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Itulah kalau seorang mukmin, seorang muslim memegang teguh dan membawa selalu nilai-nilai takwa di dalam dirinya, insya Allah dia akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula tidak akan berbuat zina. Seorang pezina tak kala dia berzina dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ketika itu ada seorang perempuan yang begitu cantiknya, yang selalu perbuatannya tersebut adalah sebagai apa? Sebagai pekerja seks komersial, istilahnya zaman sekarang ini. Setiap hari laki-laki itu silih berganti datang ke rumahnya, menunggu giliran untuk dapat menikmati tubuh wanita nan cantik dan mudah tersebut. Maka ketika itu datanglah seorang pemuda dari jauh. Dia ingin mengetahui apa sih gerangan sehingga laki-laki tersebut
Laki-laki tersebut berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perempuan itu. Tak kala dia pergi ke sana, dia melihat ada satu keinginan. Ternyata memang itu perempuan begitu cantiknya, begitu mudahnya, begitu menarik perhatian orang-orang yang melewati daripada rumahnya. Karena apa? Karena memang rumahnya selalu terbuka, lebar. Dan perempuan ini duduk di depan rumahnya sambil mengangkat kakinya yang tersingkap dengan deruan angin yang menghembus dari sela-sela pintu rumahnya tersebut. Sehingga tampaklah begitu putihnya daripada aurat wanita tersebut. Laki-laki ini datang ke tempat tersebut. Kemudian dia ada niatan. Berniat untuk apa? Untuk datang ke rumah wanita yang cantik tersebut yang menjadi pekerja seks komersial itu. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya tercapailah niat seorang laki-laki tersebut. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terkumpul uangnya, laki-laki itu datang ke rumah wanita tersebut. Hingga laki-laki tersebut berada di dalam satu ruangan yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam satu ruangan dengan wanita tersebut. Kemudian ia berkata, wanita tersebut berkata kepada seorang pria, "Wahai pria, kenapa kau diam saja? Kau telah membawa upah untukku. Kenapa kau termenung dan seluruh badanmu bergemetar?" Dia mengatakan, "Baru kali ini aku akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hatiku gemetar, kakiku gemetar, tanganku gemetar. Karena apa? Takutnya akan azab Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Betapa takutnya aku tak kala Allah Subhanahu wa taala melemparkan aku ke dalam neraka yang begitu panasnya, yang bergelolak-gelolak daripada api yang membakar setiap tubuh yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umurku ini, jasadku ini nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfudhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu perkataan yang keluar dari mulut manusia kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Begitu takutnya aku. Karena aku sudah masuk ke dalam ruanganmu, maka aku serahkan uang ini untukmu. Walaupun aku tidak berbuat apa-apa, tapi aku telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita itu berkata kepada laki-laki tersebut, "Betapa aku kagum kepadamu, wahai pemuda. Aku yang setiap hari bermaksiat, kotor badanku dengan dosa-dosa yang aku perbuat. Aku tidak merasakan takut sedikit pun. Namun tak kala engkau mengatakan aku takut sekali, dan engkau tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentakkan daripada hatiku, gemetar hatiku, takut hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kala engkau mengatakan hal yang demikian itu." Maka sejak itulah wanita tersebut mengatakan, "Engkau dari mana?" "Saya berasal dari desa ini dan desa itu." Akhirnya laki-laki tersebut pulang ke rumahnya sambil bergemetaran, tidak dapat melangkahkan kakinya untuk menuju kediamannya. Dengan peristiwa itu, perempuan tersebut menutup pintunya rapat-rapat. Dia mempergunakan pakaiannya yang begitu rapatnya, menutupi daripada auratnya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui seorang pemuda yang takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya perempuan ini
mencari laki-laki tersebut dari pelosok desa. Untuk apa? Untuk ia minta dinikahkan oleh laki-laki tersebut. Kemudian perempuan itu berjalan menuju tempat kediaman pemuda itu. Namun tak kala wanita tersebut sampai di kampungnya, sampai di desanya, sampai di tempat kediaman daripada laki-laki tersebut, dia bertanya ke sana kemari. Kemudian ditunjukkanlah rumah pemuda tersebut oleh seseorang daripada penduduk desa itu. Memang perempuan ini mempunyai satu paras yang ayu, paras yang cantik sekali. Boleh dikatakan ini wanita begitu sempurnanya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah ia ke rumah pemuda tersebut yang miskin dan papa, kemudian diketuk pintunya. Tak kala diketuk pintunya tersebut, laki-laki melihat perempuan yang datang di hadapannya adalah seorang perempuan yang ia ingin berbuat sesuatu kepadanya. Akhirnya laki-laki tersebut mengatakan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala itulah dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Begitu sedihnya wanita itu. Tak kala sudah sampai di rumah kediaman laki-laki yang ia ingin jadikan suaminya tersebut telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perempuan itu bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ia mengatakan, adakah laki-laki ini mempunyai saudara yang perangainya, adabnya seperti lelaki ini yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka masyarakat itu berkata, ada. Dia mempunyai saudara yang begitu alim, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perempuan ini menikah dengan saudara laki-laki ini dan hidup bahagia di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah melalui daripada orang yang bertakwa yang mengunjungi daripada rumahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Itulah buah daripada takwa, yaitu amalus soleh. Dan pakaian daripada iman itu adalah takwa. Kalau iman kita hiasi dengan takwa, takwa kita hiasi dengan amal soleh, maka hidup kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Itulah pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja kita berada, kita harus membawa nilai-nilai takwa di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidayahnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.